Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisa Rahmalia, NIM 2323470, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil PPT saya tentang kearifan lokal Minangkabau, yaitu laporan observasi nasi kapau dari Bukit Tinggi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Sebelum memasuki hasil observasi kearifan lokal nasi kapau Linda, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan pengertian-pengertian tentang kearifan lokal. Yang pertama yaitu definisi kearifan lokal. Kata lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam, tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Sedangkan kearifan merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu manusia dan lingkungan, secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis. Jadi kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jenis-jenis kearifan lokal. Yang pertama yaitu kearifan lokal berwujud nyata. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam bentuk nyata seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. Sedangkan yang kedua yaitu kearifan lokal yang tidak berwujud. Kearifan lokal yang tak berwujud mengandung pesan moral. Contohnya adalah nasihat, nyanyian, pantun, dan cerita. Ciri-ciri kearifan lokal yaitu bertahan dari gempuran budaya asing, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar, mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia, memberi arahan perkembangan budaya, dan mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Tujuan kearifan lokal. Kearifan lokal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural seperti sistem nilai, kepercayaan, agama, etos kerja, kesenian, dan dinamika kehidupan dalam komunitas. Setelah mengetahui definisi-definisi dari kearifan lokal, saya akan beralih ke hasil dari laporan observasi saya terhadap kearifan lokal Minangkabau, tepatnya di Bukit Tinggi, yaitu Nasi Kapau Linda. Waktu dan lokasi observasi atau wawancara yaitu pada tanggal 30 April 2024, lokasinya di Jalan Hasalim di belakang Hotel Novotel Bukit Tinggi. Biodata informan pertama yaitu bernama Bang Aldi, pekerjaannya penjual nasi kapau, alamatnya di Bukit Tinggi. Peran terkait informasi kearifan lokal yaitu pegawai di tempat makan nasi kapau Linda. Informan kedua yaitu namanya Katifa, pekerjaannya penjual nasi kapau, alamat Bukit Tinggi, peran terkait informasi kearifan lokal yaitu pegawai tempat makan nasi kapau Linda. Hasil observasinya itu, kegiatan yang saya lakukan, mendatangi narasumber tempat nasi kapau ini berada. Setelah itu membeli dan mencoba makanan dari nasi kapau yang dijual itu. Setelah itu bertanya kepada narasumber tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan nasi kapau. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan tempat nasi kapau Linda. Berikut adalah hasil dari dokumentasi-dokumentasi di nasi kapau Linda. Dari hasil wawancara itu, saya mau menanyai 4 pertanyaan, yaitu yang pertanyaan pertama, bagaimana awal mulai Ibu Linda memulai menjual nasi kapau? Lalu Bang Aldi menjawab, sebenarnya Ibu Linda ini bukan yang pertama dalam menjalankan nasi kapau ini. Nasi kapau ini merupakan usaha yang dilakukan secara turun-menurun dari dalam keluarga Bu Linda, dimulai dari neneknya Bu Linda. Jadi Ibu Linda merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha nasi kapau ini. Pertanyaan kedua yaitu siapa yang membuat untuk lauk pauk di nasi kapaunya? Lalu dijawab lagi oleh Bang Aldi karena ini adalah usaha secara turun-menurun. Jadi yang membuat lauk pauknya adalah keluarga besar Ibu Linda dan masaknya dilakukan di satu tempat saja. Pertanyaan ketiga, untuk menu favorit atau yang paling sering dipesan di kedai Kapau Bu Linda ini apa saja? Jawabannya yaitu menu favoritnya sudah tertera di menu spesifik, yaitu tunjang, tambunsu, dendeng, rendang ayam, penge ikan, dan hati atau limpa. Pertanyaan terakhir yaitu, menurut Bang Aldi, kenapa nasi kapau bisa menjadi salah satu ciri khas atau kearifan lokal di Bukit Tinggi? Karena nasi kapau, Bang Aldi pun menjawab, karena nasi kapau ini asalnya dari negeri Kapau, Kecamatan Agam, yaitu negeri kecil yang terletak di Bukit Tinggi. Nasi kapau ini juga banyak kaitannya dengan budaya dan sejarah daerah tersebut. Contohnya saja sendok panjang yang dipakai saat mengambil lauk.
dan bumbu gulai yang banyak rempahnya. Itu merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau. Jadi membuat nasi kapau menjadi salah satu kearifan lokal Minangkabau, khususnya Bukit Tinggi. Uraian hasil identifikasi. Satu, nama kearifan lokal yaitu nasi kapau. Penjelasan tentang kearifan lokal nasi kapau. Tanah Minang memang surganya rempah-rempah. Sejak dahulu, daerah Sumatera sudah masyhur akan warisan bumbu rempah-rempahnya yang menggugah selera. Kekayaan sumber rempah dan kemampuan mengolahnya menjadi hidangan yang menggugah selera terwujud dalam sepiring nasi kapau. Nasi kapau adalah salah satu jenis kuliner khas Sumatera Barat yang begitu terkenal di Indonesia. Terbuat dari nasi putih perak yang disajikan bersama dengan berbagai macam lauk pauk khas daerah Kapau. Nasi kapau telah menjadi makanan favorit bagi banyak orang, dikenal karena cita rasa yang kaya dan unik. Nasi kapau menjadi pilihan yang tepat bagi para pencinta kuliner yang ingin mencicipi masakan khas Indonesia yang autentik dan lezat. Nasi kapau sendiri adalah hidangan yang berasal dari negeri Kapau, sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi. Ada beberapa lauk yang menjadi ciri khas dari hidangan nasi kapau dan hanya bisa ditemui dalam sajian yang satu ini. Antara lain yaitu gulai tambunsu yang terbuat dari usus sapi, rendang daka-daka yang terbuat dari singkong atau rendang ayam, ikan mas bertelur, gulai kapau cincang atau gulai tulang dan daging sapi, gulai babat dan jeroan lainnya. Gulai tambunsu sendiri adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Tekstur usus sapi yang kenyal berpadu dengan lembut dan padatnya campuran tahu dan telur. Nasi Padang biasanya tidak dilengkapi dengan gulai ini. Di balik kenikmatan sepiring nasi kapau, ada secuil kisah perjuangan para wanita tangguh di Tanah Minang. Hidangan nasi kapau diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19. Dahulu para istri atau ibu yang ditinggal suaminya merantau, kemudian membuka usaha yang menyajikan hidangan nasi yang dipadukan lauk pauk khas kapau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara penyajian ada beberapa perbedaan mencolok antara penjual nasi Padang dan penjual nasi kapau. Murjati Garjito adalah makanan tradisional Indonesia Seri 2 pada tahun 2017 yang ditulis bersama Umar Santoso dan Eni Harmayani saat berkunjung ke daerah Bukit Tinggi, berkata nasi kapau bisa ditemui di sekitar daerah Pasar Bawah. Panci-panci besar yang disusun menjadi ciri khas pula yang membedakan nasi kapau dengan nasi Padang yang acap kali tersebar di banyak daerah. Karena jauh dari jangkauan penjual, mereka menggunakan sendok gulai dari tempurung kelapa dan bertangkai panjang untuk menyendokkan gulai ke piring makan. Sebelum nasi Padang dikenal luas, nasi kapau sudah lebih dahulu menjadi primadona dari Sumatera Barat. Tidak heran jika banyak yang menyebut nasi kapau adalah racikan asli atau racikan awal dari nasi Padang. Jika dinilai dari segi cita rasa, terdapat perbedaan antara nasi kapau dan nasi Padang. Gulai pada nasi kapau memiliki cita rasa sedikit lebih asam. Terlebih penggunaan sayur seperti kol, nangka, dan kacang panjang juga membuat nasi kapau menjadi lebih unik. Sedangkan jenis nasi yang digunakan yang ini nasi perak, yaitu sedikit atau kurang airnya. Menjadi persamaan nasi menjadi persamaan nasi Padang dan nasi kapau. Secara penyajian ada perbedaan mencolok. Dari segi penyajian, jika nasi Padang disajikan dengan cara dihidangkan oleh penjual di meja para pembeli, maka nasi kapau memiliki cara yang berbeda, karena pembeli yang menghampiri penjual untuk memesan makanan tersebut dan memilih langsung lauk pauk yang mereka inginkan. Sementara penjualnya akan langsung menyajikannya di atas piring. Sesuai dengan permintaan dari pembeli hingga saat ini, nasi kapau dan nasi Padang merupakan dua hidangan yang paling dicintai oleh masyarakat Indonesia. Berkat rasanya yang autentik, kuat, dan kaya akan bumbu rempah otentik khas Tanah Minang. B. Makna kearifan lokal nasi kapau. Bagi masyarakat setempat, nasi kapau memiliki makna yang lebih dalam dalam budaya masyarakat setempat. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia, hidangan ini telah menjadi bagian dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, dengan sejarah yang kaya dan perjuangan para wanita tangguh di Tanah Minang. Nasi kapau telah menjadi simbol kearifan lokal Bukit Tinggi dengan perpaduan antara budaya, sejarah, dan tradisi unik. Nasi kapau memiliki peran penting dalam budaya dan ekonomi masyarakat Bukit Tinggi. Hidangan ini telah menjadi daya tarik wisata yang menarik bagi para wisatawan dan juga memberikan kontribusi pada penghidupan masyarakat setempat. Strategi promosi wisata Kota Bukit Tinggi melalui kuliner nasi kapau telah dikembangkan untuk meningkatkan potensi wisata kota ini. Kesimpulan dan opini.
Nasi kapau bukan hanya sekedar hidangan kuliner, tapi juga mengandung filosofi budaya Minangkabau. Nasi kapau melambangkan semangat kesederhanaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Penyajian lauk pauk yang beragam dalam satu piring melambangkan kekayaan budaya Minangkabau. Jadi, menurut saya hidangan nasi kapau harus dilestarikan bukan hanya untuk kebaikan masyarakat Minangkabau, tetapi juga untuk kelestarian makanan Nusantara di Indonesia. Baiklah, sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.